Ya Tuhan, kita mau ninggikan Dia dalam kuasa-Nya. Kita mau muliakan Dia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Engkau yang selalu setia mendampingi kami, mengasihi kami. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, kami mau tetap percaya Tuhan kepada Engkau Yesus. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, selalu ku hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya, hatiku percaya. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersandar berharap kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya, hatiku percaya, hatiku percaya. Haleluya, 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 hatiku percaya. Mari kita sembah Dia. Hatiku percaya, selalu ku percaya, haleluya, hatiku percaya. Amin Tuhan, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Kita sembah Dia. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu, buat penjagaan-Mu, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Oh Aba Bapa, ya rata kasaka ya takalama ya nama Yesus. Kami puja Engkau ya Rama ya nama Yesus. Haleluya, haleluya, kami tinggikan Engkau Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan buat pembelaan-Mu, buat penjagaan-Mu Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu. Kita sembah Dia. Mari Bapak Ibu sembah Dia, puji sembah syukur. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Yesus. Kami memuja-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Nah, dalam hadirat-Mu kami menikmati kasih-Mu. Dalam hadirat-Mu kami rasakan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu ya Tuhan. Bagai tanah
gersang, menanti datangnya hujan. Haleluya. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita sembah Dia, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau, pribadi yang mengerai hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya, tinggal dalam dekapan kasih-Mu. Kita sembah Dia, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Aba Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Yesusku buat penyertaan-Mu Tuhan. Puji sembah bagi Dia yang layak terima hormat. Terima kasih Tuhan. Oh ya ratsakarama sikaralama, ora lama ya namaya sikarataka nama ya namaya sikayata. Engkau pribadi yang kenal hati kami, Engkau yang mengenal hidup kami Yesus. Kurat pakasya kara lama ya namaya. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuja-Mu, mari kita sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Penyembahan kami hanya bagi Yesus, kekuatan kami hanya bagi Yesus, hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biar kekudusan-Mu, biar lawatan-Mu, biar darah-Mu kuduskan kami.
Sucikan hati, pikiran, perasaan, angan-angan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami terus berharap kepadamu, terus menyembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan, kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur buat cinta-Mu Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku, ya Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami. Kami percaya Kaulah harapan kami, Kaulah penolong kami yang sangat terbukti. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Haleluya. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, amin. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita sembah Dia. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, buat waktu yang terbaik Kau berikan kepada kami Tuhan. Tolong kami menghargai waktu-waktu persekutuan dengan-Mu Tuhan, waktu menyembah Engkau Yesus, sehingga ada mujizat dan pertolongan Tuhan ketika kami memerlukan waktu yang terbaik.
Ketika kami memerlukan waktu yang terbaik, Tuhan, maka sediakan dan berikan waktu yang terbaik buat kami, menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat tangan, Engkau turun tangan Tuhan. Kami percaya Engkau mendampingi kami, Engkau pegang kami, Engkau topang kami, Engkau kuatkan kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami rindukan firman-Mu, kekuatan kami Tuhan. Kami merindukan kuasa-Mu menaungi, memberkati kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, shalom. Ya, dalam hadirat Tuhan, dalam kasih sayang Tuhan, kita akan buka Alkitab kita bersama-sama dalam Wahyu pasal 3. Kita akan baca ayat firman Tuhan Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Saya mengajak kita baca Alkitab bersama-sama pribadi, kita bersuara. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kita temukan bersama-sama dan kita akan mulai membacanya. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Itu perhatikan dulu. Kita ulangi pelan-pelan. Inilah firman yang benar dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Berarti kesimpulannya, faktor penentu kedaulatan Tuhan. Itu saja. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kedaulatan Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ya, kalau kita minta sama Tuhan, bukakan pintu keajaiban. Kalau Tuhan bilang tutup, kita tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan menutup, maka tidak ada yang bisa membuka. Kalau Tuhan membuka, tidak ada yang bisa menutup. Artinya apa? Ini adalah kedaulatan Tuhan. Jadi bukan karena faktor kita, itulah kuasa Tuhan dan keajaiban Tuhan. Ya, itu yang perlu kita perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah Tuhanlah yang berdaulat. Ya, terserah Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Ya, karena Dia yang berkuasa. Kita ini hanya ciptaannya. Ya, kita tidak berhak memerintah atau mengatur Tuhan. Itu catatan penting buat kita. Tapi kita akan melihat kenapa bisa Tuhan membuka pintu, kenapa Tuhan bisa juga menutup pintu. Kita akan lihat berikutnya, ayat yang ke-8, kita baca pelan-pelan. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Terus, lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya, sampai situ dulu pelan-pelan kita akan memahami ayat firman Tuhan, bahwa rupanya ada yang mengaku-ngaku hidup benar, ada yang mengaku-ngaku katanya yang paling benar. Ya, sehingga orang yang menuruti firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, sepertinya dipermalukan, sepertinya tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan Yesus berkata, karena engkau telah menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nurut firman, ya, nurut firman, tidak menyangkal nama Yesus,
Dan yang tidak kalah pentingnya, kita sadar kekuatan tidak seberapa, kemampuan tidak bisa apa-apa, tidak seberapa, namun nurut firman. Faktor nurut firman ini, tidak menyangkal nama Yesus ini, ada orang yang berusaha menjatuhkan kita, ya, maka mereka justru yang akan tersungkur di depan kaki kita, bukan karena kita, tapi karena Tuhan sendiri yang berdaulat menggerakkannya, ya. Dalam hidup ini kita bisa bermasalah, bermusuh dengan orang lain. Dalam hidup ini kita bisa berteman, namun ada kalanya bisa bermusuh dengan atau bermasalah dengan orang lain. Kalau kita terus nurut firman Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, tidak menyangkal nama Yesus, terus berharap, percaya penuh kepada Yesus, maka pembelaan itu datang daripada Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan. Kenapa begitu? Karena Tuhan yang berdaulat diawali. Kalau aku yang membuka, tidak bisa ada yang bisa nutup. Kalau aku yang nutup, nggak ada yang bisa buka. Jadi berharaplah kepada Tuhan, ya, nurut saja firman Tuhan. Yang saya tahu, firman itu mengajarkan kasih, firman mengajarkan pengampunan, firman mengajarkan penerimaan, firman mengajarkan untuk tidak berdosa, firman mengajarkan minta ampun di hadapan Tuhan jika bersalah, ya. Ketika kita nurut firman, maka firman itu akan berkuasa menolong kita, ya. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Sampai situ dulu pelan-pelan. Engkau menuruti firman-Ku, tekun menantikan Aku. Tekun, tunggu Tuhan, tidak pakai cara lain. Tunggu, tekun terus menerus, menantikan kedatangan Tuhan, menantikan mujizat Tuhan, menantikan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam hadiratnya, dalam pujian penyembahan kita. Terus menantikan Tuhan. Karena tekun menantikan Aku, nurut firman-Ku, maka Tuhan yang akan melindungi dari hari pencobaan. Semua orang mengalami masalah pergumulan yang hebat, tapi orang-orang spesial di pemandangan di mata Tuhan adalah orang-orang yang nurut firman, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saya ingat ayat berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru, ya, berlari tidak lelah, ya, karena ada kekuatan Tuhan. Ayat yang ke-11 menuliskan, Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berpegang firman Tuhan menentukan faktor mahkota menjadi bagian kita. Kalau yang kita pegang itu firman Tuhan, maka mahkota akan kita terima. Tapi kalau kita lepaskan kepercayaan kita, maka tidak ada kemuliaan, tidak ada mahkota, ya. Karena itu kita pegang firman, kita berjuang, kita pertahankan berdasarkan firman hidup kita ini. Pegang firman biar ada kemuliaan yang Tuhan berikan. Ayat yang ke-12 menuliskan, barang siapa menang, ya, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutulis nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Perhatikan, barang siapa menang, ini adalah perjuangan selama menjadi orang percaya Yesus. Pergumulan menghadapi tantangan, pergumulan menghadapi dosa, pergumulan menghadapi apapun kesulitan di muka bumi ini, tetap percaya kepada Yesus, dan kita tetap percaya dan ada kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Maka Tuhan berjanji akan menjadikan kita soko guru dalam bait suci Allahku, ya, dan akan masuk ke dalam Yerusalem baru. Kalau perhatikan Wahyu 21, Yerusalem baru, kota kudus adalah mempelai Tuhan, ya.
Itu sudah jelas, tidak usah ditafsir-tafsirkan apalagi, itu sudah beri keterangan bahwa siapa yang menang nurut firman Tuhan jadi mempelai Kristus, menjadi kekasih Tuhan. Kalau kekasih Tuhan itu pasti dibela, dipelihara. Amin. Ya. Yerusalem yang baru, di sana tidak ada ratap tangis duka cita, pergumulan. Ya, tidak ada ratap tangis duka cita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kalau perhatikan di kitab Wahyu pasal 21, barang siapa menang, mereka akan mengenal Allahku, dan Allah akan membentangkan kemahnya, tabernakelnya, tudung perlindungannya. Ya, yang masuk dalam Yerusalem baru adalah orang yang percaya, orang-orang yang tidak takut. Yang tidak akan masuk Yerusalem baru adalah orang yang tidak percaya, penakut, keji, sundal, najis, yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi yang masuk Yerusalem baru adalah yang menang, yang bergumul selama di bumi ini. Karena itu bayar harga sekarang, mari bayar harga sekarang, bergumul sekarang. Ya. Jangan santai-santai berbuat dosa sembarangan, hidup sembrono. Bayar harga sekarang supaya kita masuk Yerusalem baru, tidak kena antikris. Ya, kita mengalami anugerah pengangkatan daripada Tuhan. Ya, karena itu terus berjuang. Barang siapa menang, dia akan masuk Yerusalem yang baru. Ini dia. Selama tugas kita di bumi ini, bagian kita. Ayat 13. Ayat 13 menuliskan demikian. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selama hidup ini diberi kesempatan, masih nafas ada, ayo dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya. Siapa bertelinga, ayo dengarkan firman Tuhan. Karena itu penting sekali mendengar firman Tuhan. Kalau hari ini zaman sekarang ada YouTube, ya kita boleh dengarkan firman Tuhan. Kita lewat doa, pujian, penyembahan, dan kita dengar suara Tuhan bicara kepada kita. Kalau ada ibadah dibuka, hadiri ibadah. Ya. Jangan ada alasan, ya mungkin masih ada kalau alasan orang takut ke gereja karena corona katanya. Padahal sudah zaman corona sudah lewat. Puji Tuhan. Karena itu marilah kita ini takut akan Tuhan, nurut firman Tuhan, maka Tuhan melindungi dari kesusahan besar. Jika Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang bisa dapat menutupnya. Tapi Tuhan akan membuka pintu bagi orang yang menurut firman-Nya. Puji Tuhan. Tugas kita ayo nurut firman. Masih ada kesempatan, ayo nurut firman. Haleluya. Kita mau menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku, dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup membuka jalan, amin. Di saat ku lihat tiada jalan lagi, amin. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Dalam tiap beban, dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku, dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup membuka jalan Tuhan. Kau selalu sanggup membuka jalan. Terima kasih Tuhan. Di saat ku lihat tiada jalan lagi, bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang
dapat kupikirkan. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Nyanyi sama-sama, jika Tuhan, jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan. Mari berharap, percaya kepada Dia. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutup. Amin Tuhan. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelai ku yang penuh cinta. Dia membela, Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia membelai ku yang penuh cinta. Nyanyi sama-sama, sembah Dia. Dia membela, ku hadapi segalanya. Dia pelihara, ku dipuaskan olehnya. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Yesus kekasih hatiku, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Dia mempelaiku yang penuh cinta. Percaya Tuhan, Dia mempelaiku yang penuh cinta. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang bela, Engkau yang pelihara Tuhan. Kami mau nurut saja kan firman-Mu Tuhan. Ampuni kami yang tidak taat, ampuni yang kami tidak nurut akan firman Tuhan. Oleh darah-Mu kuduskan kami, oleh darah Yesus membasuh dosa kami. Engkau layakkan kami datang kepadamu. Mohon pengurapan-Mu yang baru penuhi kami. Biar hadirat-Mu menguatkan kami Tuhan. Kekuatan kami tidak seberapa Tuhan, tapi kami mau belajar nurut firman. Belajar Tuhan, belajar nurut firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang bela, Tuhan yang melindungi kami dari kesusahan besar. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Terima kasih Bapa buat cinta-Mu, buat pembelaan, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu hari ini.
Pagi hari ini kami dapat bangun dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat cinta kasih Tuhan. Bapa, kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami dalam tangan Tuhan. Pimpin kami hari ini dalam kekudusan-Mu, dalam berkat-Mu, dalam hadirat-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Mari paksakan rencana-Mu dalam kehidupan kami yang jadi dalam kehidupan kami. Kami serahkan doa kami dalam tangan Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, kabinet, semua Tuhan Yesus, sampai RT RW diberkati Tuhan. Curahkan roh takut akan Tuhan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia pertobatan terjadi. Keluarga besar kami juga bertobat, saudara-saudara kami bertobat, teman-teman kami bertobat. Setiap hari ada pertobatan. Ada orang berdiri dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi firman Tuhan. Mereka bertobat menantikan kedatangan Tuhan, mereka melayani Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami melihat keluarga besar kami bertobat, percaya kepada Yesus. Saudara-saudara kami percaya kepada Yesus Tuhan. Karena roh Tuhan tidak terbatas menjangkau mereka. Buka mata rohani mereka di dalam nama Yesus. Bapa, kami serahkan juga saudara-saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam kesulitan, yang sedang dalam masalah, yang sedang dalam bencana, yang sedang dalam tantangan pergumulan Tuhan Yesus. Kami minta anugerah Tuhan, beri kesempatan untuk kami bertobat, beri kesempatan untuk tangan Tuhan untuk menolong. Kami tahu tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kami. Telinga-Mu tidak tertutup untuk mendengar doa kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkuasa. Kami percaya Engkau pasti menolong kami. Berkati jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan pergumulan. Ada pintu terbuka, ada pintu terbuka, ada mujizat, ada keajaiban. Tuhan sanggup membalik keadaan. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Orang yang berharap berseru kepada Tuhan tidak dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kami percaya saat kami mengandalkan Tuhan, kami diberkati. Bapa di sorga, berkati pemimpin rohani kami, Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, pengurapan dari kuasa Roh Kudus untuk terus berdoa, mendoakan kami, melayani, menasihati kami, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah panjang umur, lanjut usia, kesehatan, kekuatan Kau berikan untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala kami. Keluarga besar mereka juga diberkati Tuhan. Berkati pembangunan gereja Kristus Pandop kilometer 14 Palangkaraya. Berkat tercurah dari utara, barat, timur, selatan. Orang-orang terkait yang akan membantu kami, Roh Kudus jamah mereka. Ada pintu terbuka dan kami menikmati kemuliaan Tuhan. Kami menikmati berkat-berkat kekayaan bangsa-bangsa dari utara, barat, timur, selatan mengalir melimpah tuh gereja Tuhan. Kami percaya kemuliaan Tuhan datang di dalam nama Yesus. Yang sudah berkorban dan menabur diberkati dengan limpah-limpah di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Setiap proposal usaha pekerjaan yang kami kerjakan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Ketika kami memperhatikan rumah Tuhan, Tuhan memperhatikan rumah tangga kami, Tuhan memperhatikan setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan pasti menolong kami. Yang sakit kami doakan sembuh dalam nama Kristus. Kami mendengar kabar banyak orang yang sakit sembuh karena didoakan. Kami percaya saat kami berdoa ada kesembuhan. Saat kami doa kuasa Tuhan bekerja. Bilur Tuhan menyembuhkan yang sakit, sakit hati, sakit perasaan, sakit jiwanya sembuh dalam nama Kristus. Mereka pulih di dalam nama Kristus. Tubuh yang sakit, fisik yang sakit, bagian tubuh yang sakit sembuh dalam nama Kristus. Setiap perjamuan kudus yang pernah mereka terima, mereka mengalami kemenangan, kesembuhan. Karena kami percaya kami makan kesembuhan, kami minum darah kesembuhan, dan kami percaya aliran darah kami diberkati. Ada kekuatan yang baru. Tubuh kami bukan tempat penyakit, tubuh kami tempat memuliakan Tuhan, bait Allah yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, ini doa kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus memberkati kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali. Biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kita. Segala bentuk pekerjaan maut, musibah, mara, bahaya, kenajisan, kejahatan, niat buruk orang jahat, kuasa gelap, setan iblis yang coba mengganggu keluarga besar kami, saudara-saudara kami, rute perjalanan kami tolak kecelakaan, kerugian, kami tolak niat buruk orang jahat, digagalkan, dipatahkan di dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba Allah ada perlindungan Tuhan. Semua dalam kendali Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja. Kami percaya juga malaikat Tuhan menolong kami, menopang kami. Kami tahu firman Tuhan berkata, jalan hidup orang benar pasti dilindungi, dibela, dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kami terjatuh tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan yang topang kami. Karena kami digembalakan, kami tidak akan kekurangan. Terima kasih Bapa. Aktivitas hari ini diberkati Tuhan. Kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Kami mau bersuka cita dalam Engkau.
Bapa di sorga, terima kasih. Di dalam nama Yesus ada mujizat, ada berkat, ada kesehatan, ada kemakmuran, ada keberhasilan, ada kemenangan dalam nama Kristus. Engkau ajaib buat kami. Kalau kemarin tolong, hari ini pasti tolong, besok pun pasti Tuhan tolong. Bapak, kami percaya satu hal, firman berkata, kekuatan kami tidak seberapa, tapi karena Engkau menuruti firman-Ku dan tidak menyangkal namaku, maka aku akan melindungi Engkau dari kesusahan besar yang melanda seluruh bumi. Maka kami adalah orang-orang spesial yang mau takut akan Tuhan. Maka Tuhan bela dan pelihara kami di akhir zaman ini. Terpujilah nama Tuhan. Engkau hebat Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah bersyukur berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati, selamat pagi yang sudah live chat. Tuhan memberkati ya. Banyak yang live chat pada hari ini. Tuhan Yesus memperhatikan pekerjaan kita, Tuhan menolong kita. Haleluya. Bertahan dan kuatlah. Percaya
berbagi.